Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala hawla wala quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, soimin soimat yang alhamdulillah malam ini kita semuanya sudah akan melewati malam Ramadan. Insya Allah beberapa hari ke depan Bapak Ibu sekalian sudah bersama-sama melakukan kebahagiaan menyambut bulan suci Ramadan, diakhiri dengan bulan kemenangan, ya hari kemenangan, yaitu Idul Fitri. Di malam ini Bapak Ibu sekalian akan diberikan pencerahan yang terkait dengan memperkuat jiwa di tengah Ramadan yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Haji Budiman Al-Hanif NA. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sambil yang belum masuk bisa masuk, karena sudah waktu, marilah kita ikuti bersama-sama pertemuan di malam ini. Diawali dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian bisa mencerna apa yang disampaikan oleh penceramah kita. Mari kita bersama awali dengan pembacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan di 10 akhir ini kita selalu hati kita tenang dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Ila hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih sekalian, saya informasikan kepada penceramah kita bahwa inilah yang istiqomah Ustadz untuk iktikaf di 10 akhir terakhir bulan Ramadan ini, dan insya Allah nanti dalam perjalanannya setelah Ustadz memberikan pencerahan dengan berbagai hal, insya Allah nanti diakhiri dengan dialog Ustadz. Oleh karena itu, dengan waktu yang kita sediakan, kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Budiman Al-Hanif MA dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul adzim. Yang terhormat Ketua
DKM dan segenap pengurus Jakarta Islamic Center, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Malam hari ini tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT karena hingga detik ini Allah masih mengaktifkan detak jantung kita, sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak amal ibadah kita. Diberi kesempatan pula oleh Allah untuk merevisi akhlak dan perilaku kita. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa memang tidak ada contoh dan suri teladan yang benar di dunia ini kecuali Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, di akhir-akhir Ramadan ini kita harus segera mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa kita harus segera mendapatkan ampunan dari Allah? Karena sebentar lagi kita akan ditinggalkan bulan Ramadan. Karena memang kita ditraining oleh Allah 1 bulan penuh melalui ibadah Ramadan untuk menghadapi 11 bulan ke depan. Oleh sebab itu jiwa kita, qalbu kita harus kita isi dengan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, berzikir, bertasbih, bahkan memohon, berdoa kepada Allah SWT. Kenapa harus berdoa kepada Allah SWT? Karena Allah telah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakanlah aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Ketika hambaku berdoa, aku pasti mengabulkan doa-doa hambaku. Maka syaratnya hanya 2 kata Allah. Falyastajibuli, hendaklah mereka memenuhi segala perintahku. Wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka tetap di jalan yang benar. Nah, sebab itu kita segera mendapatkan ampunan dari Allah. Dalam hal ini Allah telah berfirman di dalam surah 3. Surah 3 itu surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Bapak Ibu buka surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu meraih ampunan dari Tuhanmu. Jadi memang prioritas pertama kita harus mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir-akhir Ramadan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan suatu doa, di mana doa itu diajarkan kepada Aisyah. Waktu itu Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau di 10 akhir Ramadan ini aku mendapatkan Lailatul Qadar, doa apa yang aku baca? Nabi mengatakan, bacalah doa Allahumma innaka
afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan senang memaafkan, maka maafkanlah aku. Nah, momen-momen semacam ini Bapak Ibu harus segera mendapatkan ampunan dari Allah. Sangat disayangkan jika di akhir Ramadan kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah, karena Allah membentangkan samudra mahfirahnya. Nah, tugas kita harus mandi di samudra taubatan nasuka. Makanya Ramadan ini dari kata al-romdu, artinya saat terik matahari. Nah, Ramadan bisa diterjemahkan membakar dosa-dosa, itulah Ramadan. Dalam hal ini Allah tadi sudah jelaskan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man tasa. Dalam surah Asy-Syam, surah Asy-Syam itu surah 91, ayatnya ayat 9 sampai 10. Beruntunglah orang-orang mensucikan jiwanya dan merugilah orang yang mengotorinya. Karena ketika kita mendapatkan ampunan dari Allah, Allah sediakan surga seluas langit dan bumi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir tidak masuk surga, karena surga itu seluas langit dan bumi. Namun perlu kita ketahui bersama, surga itu hanya diperkenankan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan orang bertakwa tadi masuk surga? Amalan apa yang dilakukan oleh orang bertakwa sehingga dia bisa masuk surga? Allah kasih bocoran. Kamu lihat kebiasaan mereka waktu hidup di dunia. Apa kebiasaannya? Yang pertama kata Allah, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang menginfakkan hartanya baik waktu lapang maupun sempit. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, lapang dan sempit ini kan yang tahu diri kita dengan Allah, orang lain tidak tahu. Jadi Bapak Ibu menginfakkan hartanya mau 10.000 juga boleh, mau 50.000 juga boleh, mau 100.000 juga boleh, mau 100 miliar juga boleh. Jangan sampai kalah dengan para koruptor. Mereka bisa korupsi 271 triliun. Ini korupsi berjamaah namanya kan. Nah, kita juga bisa menginfakkan harta kita di jalan Allah tadi. Nah, Imam Ali ini sahabat Nabi, kemudian dia juga sepupu Nabi, dia juga menantu Nabi. Pernah mengamalkan surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 274. Kalau Imam Ali tidak bisa menginfakkan hartanya di siang hari, dia lakukan di malam hari. Kalau dia tidak sempat menginfakkan hartanya di malam hari, dia lakukan di siang hari. Sirrau wa alaniyah, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak ada rasa khawatir tentang dunia, maka dia menginfakkan hartanya di jalan Allah. Investasi akhirat itu penting Bapak Ibu. Makanya orang yang bertakwa itu ketika punya harta dibagi 3. Yang pertama untuk dirinya. Untuk dirinya tidak boleh pelit. Kalau perlu Bapak Ibu check up ke dokter, minum vitamin, minum madu biar badannya sehat. Kalau badannya sehat, untuk rukuk dan sujud kepada Allah, tadabbur Al-Quran, kita juga sehat, khusyuk jadinya. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak kalau badan kita sakit?
sehingga sholatnya nggak khusyuk, nggak tumak nina, baca Al-Quran juga sedikit ngantuk, capek, lelah, karena badannya nggak sehat. Makanya perlu Bapak Ibu minum vitamin, minum madu dan sebagainya. Itu orang bertakwa itu pertama untuk dirinya. Yang kedua untuk keluarganya. Untuk keluarganya juga tidak boleh pelit-pelit. Bila perlu anak-anak kita ketika minta makan ya dimasakin yang fresh. Jangan makanan sisa kemarin kemudian diangetin. Itu tahu yang empuk jadi keras itu. Makanya anak-anak kita ketika kuliah, ketika sekolah ada yang ada hanya ngantuk. Kenapa ngantuk? Karena makanannya nggak sehat. Dan yang ketiga yang paling penting adalah kalau untuk dirinya sudah, untuk keluarganya sudah, maka poin yang ketiga investasi akhirat itu penting. Kenapa investasi akhirat itu penting? Karena Bapak Ibu, harta yang kita cari di dunia nanti tidak kita bawa ke akhirat. Nah, bagaimana supaya harta itu bisa ikut ke akhirat? Tentu harus beramal soleh, bersedekah, mengeluarkan zakat kita dalam rangka membersihkan jiwa kita supaya kuat di bulan Ramadan jiwa kita ini, karena dibersihkan dengan zakat, dibersihkan dengan sedekah dan sebagainya. Makanya orang yang tidak pernah zakat, orang yang tidak pernah bersedekah, itu sama dengan makan pisang sama kulitnya. Coba Bapak Ibu bayangkan bagaimana nasibnya orang makan pisang sama kulitnya. Tentu keselak. Seharusnya dikupas terlebih dahulu, haknya kita makan. Ini baru makan pisang, bagaimana dengan makan durian sama kulitnya? Wah, keren itu. Nah, sebab itu bagaimana? Dikupas terlebih dahulu, haknya baru kita makan. Orang yang tidak pernah zakat, orang yang tidak pernah bersedekah, itu sama dengan makan terus tanpa BAB. Coba Bapak Ibu bayangkan, ada orang makan terus namun tanpa BAB, sakit itu. Jadinya bagaimana? Harus dibersihkan terlebih dahulu baru Bapak Ibu makan. Contoh, perabotan rumah tangga yang kita beli umumnya 70% mubazir, nggak kita pakai semua. Mubazir. Coba Bapak Ibu, kaki kita hanya 2, tapi sepatunya numpuk. Sepatu olahraga sendiri, sepatu pergi ke kantor sendiri, sepatu main shopping center sendiri, sepatu traveling sendiri, semuanya sendiri numpuk. Ada yang mereknya Haspapis yang sudah diinjek tulisannya jadi hapes, itu juga berjubel-jubel numpuk. Baju di lemari yang setahun yang lalu di laundry sekarang belum dibuka itu masih utuh, masih dibungkus dengan plastik, ya kan, numpuk. Nah, sebab itu bagaimana? Hari ini harus kita keluarkan. Telepon saudara-saudaranya, telepon keluarganya, yuk ke rumah. Telepon tantenya, ewaknya, abangnya, ke rumah, cuci gudang. Ini baju buat kamu, sepatu buat kamu, tas buat kamu. Begitu sisa 5 atau 10, jadi Bapak Ibu bisa beli lagi. Inilah makna daripada kaila yakuna dulatam bainal agna'i minkum, dalam surah 59 ayat 7, supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Itulah pentingnya menginfakkan harta kita di jalan Allah. Karena nanti Bapak Ibu saya hormati, ketika kita meninggal next ke alam barzah,
Nah, alam barzah itu ada alam kubur, ada alam barzahnya, itu ada waiting room. Waiting room hanya sebentar. Bayangkan, mobil nggak kita bawa, motor nggak kita bawa, bajunya juga berbeda. Ya, ketika kita masuk liang lahat, bajunya polos putih, nggak ada sakunya. Nah, itu di alam kubur. Nanti di alam akhirat itu juga bekalnya berbeda, Bapak Ibu. Makanya bawalah harta kita ke akhirat. Caranya bagaimana? Bersedekah, wakaf tanah, wakaf harta. Untuk apa? Untuk bekal pulang kampung akhirat. Nah, untuk bekal pulang kampung akhirat. Jangan sampai kita kena surah 63 Al-Munafikun ayat 10 sampai 11. Apa kata Allah? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli. Infakkanlah sebagian hartamu di jalan Allah sebelum kematian itu datang. Para sahabat waktu itu pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Rasulullah menjawab, bersedekahlah kamu ketika kamu masih sehat. Bersedekahlah kamu ketika kamu cinta dengan harta dan takut miskin. Jangan sampai nyawa sudah di tenggorokan baru kamu berkata untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, padahal sudah menjadi hak waris si fulan. Begitu ajal datang, dia baru protes sama Tuhannya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, bisakah kau menunda kematianku sebentar saja? Untuk apa, kata Allah? Mimpi yang terbesar bagi orang-orang yang mengalami sakaratul maut, mimpi yang terbesar bagi orang-orang yang di alam kubur. Mimpi yang terbesar itu hanya dua, Bapak Ibu. Pertama, fa'asoddaqo, supaya aku bisa bersedekah. Yang kedua, wa akum minas solihin, supaya aku jadi orang soleh. Sudah terlambat, Bapak Ibu. Sudah finish, tidak ada revisi amal, sudah dot, nggak pakai koma lagi. Jadi anak muda bilang nyesel.com. Ya, tidak, sudah selesai. Time is irreversible. Waktu tidak bisa diundur. Bapak Ibu tidak bisa kembali ke remaja. Bapak Ibu tidak bisa kembali ke anak-anak. Nah, begitu sudah meninggal tidak bisa kembali ke dunia, nyesel dia. Makanya dilanjutkan ayat itu, walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak menunda kematian seseorang ketika ajal itu datang, dan Allah Maha teliti apa yang telah mereka kerjakan. Berarti terlambat. Terlambat. Kan ada lagunya itu ya. Terlambat sudah kau tobat padaku. Terlambat. Waktu segar bugar kemana aja, sehingga dia menyesal. Jangan sampai kita juga kena surah Al-Baqarah ayat 254, di mana nanti di akhirat tidak ada transaksi jual beli, tidak ada amal soleh, sudah selesai. Makanya Nabi pernah bersabda, di dunia tempat kita beramal bukan tempat kita menghitung, sedangkan di akhirat tempat kita menghitung bukan tempat kita beramal. Mumpung masih hidup, segera untuk bersedekah, segera untuk mengeluarkan zakatnya, segera untuk beramal soleh. Mumpung masih hidup. Siapa tahu nih Ramadan yang paling terakhir, siapa tahu nih duduk yang paling terakhir, maka kita harus segera berbuat yang terbaik. Karena Allah telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 272, harta yang kita keluarkan itu
pada hakikatnya manfaatnya untuk diri kita sendiri, dan Allah balas berlipat-lipat ganda. Makanya Bapak Ibu jangan bangga ketika kita menolong orang lain, pada hakikatnya menolong diri kita sendiri. Inilah makna daripada surah Al-Jasiyah, surah 45 ayat 15. Man amila solihan falinafsih wa man asa'a falaiha. Barang siapa berbuat amal soleh itu untuk dirinya sendiri. Barang siapa berbuat kejahatan itu juga untuk dirinya sendiri. Nah, ayat ini juga dipertegas lagi oleh Allah, surah Fusilat, surah 41 ayat 46. Barang siapa beramal soleh, pahalanya untuk diri mereka sendiri. Barang siapa kejahatan juga kembali untuk dirinya sendiri. Dalam hal ini juga Allah juga berfirman dalam surah 17 ayat 7, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Siapa menanam, dialah yang menuai. Jadi Bapak Ibu, jika hari ini menanam cabai, tentu kita akan memetik cabai pedas itu. Jika hari ini kita menanam sendi-sendi keimanan, pasti kita akan memetik kejujuran, kita akan memetik kebahagiaan. Kalau Bapak Ibu kita menanam ketidakadilan, menanam kecurangan, suatu saat kita akan memetik kesengsaraan, dan itu pasti. Baik, inilah poin yang pertama yang bisa menyebabkan orang bertakwa tadi masuk surga. Poin yang kedua, amalan yang dilakukan oleh orang bertakwa tadi sehingga dia menyebabkan masuk surga. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Orang yang bertakwa itu bisa marah, namun lebih dominan menahan amarah. Karena marah Bapak Ibu tidak menyelesaikan masalah, namun tambah masalah. Orang yang marah itu akalnya enggak jernih. Orang yang marah itu hatinya butek, hatinya tidak bercahaya. Maka Nabi menyarankan kepada para hakim tidak boleh memutuskan perkara dalam keadaan marah, karena marah akan menjadi muncul kecurangan. Ada seorang istri ketika marah itu bisa membunuh suaminya. Ada seorang suami ketika marah juga bisa membunuh istrinya. Ada seorang anak ketika anak itu marah bisa membunuh orang tuanya. Maka Bapak Ibu, kata Nabi, la tahdab walakal jannah, jangan marah, engkau akan masuk surga. Karena marah tidak menyelesaikan masalah. Dalam rumah tangga misalnya suami istri ada konflik, itu wajar. Yang tidak wajar setiap hari konflik, itu nggak wajar, nggak benar itu. Makanya Al-Quran memberikan solusi, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dalam surah An-Nisa ayat 19 tuh. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah dengan pasanganmu suami istri dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu mempunyai makna, mempunyai sikap yang baik, gak gampang marah, gak gampang emosi, saling mensupport pasangan suami istri. Kemudian ayat itu dilanjutkan, fa in karihtumuhunna, jika kamu sebel sama pasangan kamu, jika kamu tidak suka sama pasangan kamu, maka Al-Quran menjelaskan bersabarlah. Kalimatnya bersabarlah. Tidak boleh mengatakan ceraikan aku, tapi bersabar. Boleh jadi hari ini kamu tidak suka dengan pasangan kamu, kamu lihat di sisi lain masih banyak kebaikannya terhadap pasanganmu, maka kita tidak boleh melupakan kebaikan mereka. Wala tansa fatlul bainakum, begitu dalam surah Al-Baqarah ayat 200
ayat 237. Wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kamu melupakan kebaikan di antara keduanya. Maka Bapak Ibu saya hormati, dulu Nabi Yunus juga pernah marah dengan kaumnya karena dia tidak sabar menghadapi kaumnya. Dijelaskan oleh Allah dalam surah 37 ayat 140 sampai 144, di mana Nabi Yunus ketika naik kapal, ya kan, tentu Nabi Yunus kapal ini sudah penuh, makanya salah satu dia harus keluar dari kapal tersebut. Diundi oleh Allah, ternyata yang keluar namanya Nabi Yunus. 3 kali diundi oleh Allah, yang keluar namanya Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus dilempar oleh Allah ke laut. Sampai di laut kemudian ditelan oleh ikan paus. Nah, selama dalam perut ikan 2 bulan dia berdoa. Doanya Nabi Yunus diabadikan oleh Allah dalam surah 21 Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku dalam keadaan zalim, sesungguhnya aku dalam keadaan gelap, ingin keluar dari kegelapan. Itulah Nabi Yunus. Andai kata Nabi Yunus tidak bertasbih dan berdoa, pasti dia akan tetap dalam perut ikan sampai hari kiamat. Ternyata Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akhirnya Nabi Yunus dikeluarkan oleh Allah dari dalam perut ikan, dari perut ikan tadi dalam keadaan sehat walafiat. Subhanallah. Makanya orang-orang marah itu bacalah doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Beristighfar, ngelus dada, astagfirullah, astagfirullah, terus begitu, mohon ampun kepada Allah. Insya Allah tidak jadi marah. Baik, oke, sebentar lagi ya berarti. Poin yang ketiga yang menyebabkan orang bertakwa tadi masuk surga, wal afina anin nas, yakni memaafkan kesalahan orang lain. Konsep Islam itu Bapak Ibu bukan minta maaf, tetapi memberi maaf. Si fulan punya salah, mereka belum minta maaf, kita sudah memaafkan. Itulah Islam. Wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Kata maaf berasal dari kata al-afu, artinya menghapus. Menghapus ketersinggungan, menghapus mangkel, nek, mau muntah, nggak suka, itu sudah dihapus karena sudah memaafkan. Memaafkan. Kalau masih mangkel, ngedumel, mulutnya mengucapkan iya saya maafkan, tapi masih mangkel, berarti dia belum memaafkan, tetapi baru menahan amarah. Nah, dalam surah Allah telah berfirman dalam surah 42 itu surah Asy-Syura ya. Ayatnya ayat 40 sampai 43. Di situ dijelaskan oleh Allah balasan suatu kejahatan dengan kejahatan yang setimpal. Nah, ayat ini baru koma. Ayat ini baru koma, belum dot. Jadi Bapak Ibu tidak boleh mengamalkan separuh ini. Kalau misalkan Bapak Ibu diamalkan, oh terjadi konflik di dunia ini. Misalnya diamalkan balasan suatu kejahatan dengan kejahatan yang serupa, yang setimpal misalnya. Jika kamu dicaci maki, caci maki kembali. Jika kamu dihina, hina kembali. Berantakan dunia ini. Ayat ini baru koma, dilanjutkan oleh Allah. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat jahat sama kita, maka Allah langsung kasih pahalanya di saat itu. Allah kasih langsung pahalanya Bapak Ibu. Subhanallah. Dahulu Abu Bakar As-Siddiq ini punya sepupu namanya Mistah bin Usasah. Mistah bin Usasah ini ekonominya lemah dibanding dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini cukup kaya.
Nah, setiap hari membantu ekonomi Mistah bin Usasah. Tiba-tiba Mistah bin Usasah menyebarluaskan berita hoak di mana Aisyah istri Nabi, Aisyah itu anak Abu Bakar As-Siddiq, berbuat mesum, berbuat serong, sehingga sekitar kota Madinah dan Mekah dia dengar bahwa Aisyah itu berbuat serong. Akhirnya Abu Bakar marah kepada Mistah bin Usasah, marah tidak memaafkan kesalahan Mistah bin Usasah, marah tidak membantu ekonomi Mistah bin Usasah. Akhirnya Allah turunkan surah An-Nur surah 24 ayat 22. Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan bersumpah untuk tidak membantu saudara-saudaranya, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Wal ya'fu tadi sudah saya jelaskan, menghapus ketersinggungan, menghapus mangkal. Wal yasfahu, lapang dada. Orang Jawa bilang legowo. Wal yasfahu itu dari kata sofhah, membuka lembaran baru. Jadi Bapak Ibu ketika ngisi bensin kan selalu dimulai dari nol ya. Nah itulah sofhah namanya. Kemudian Abu Bakar dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Dilanjutkan ayat tadi. Ala tuhibbuna ayyagfirallahu lakum. Apakah kamu tidak senang bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosamu? Tentu aku senang yang Nabi. Mulai hari ini maafkan kesalahan Mistah bin Usasah, bantu ekonomi Mistah bin Usasah. Akhirnya dengan turun ayat ini, wallahu ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan turun surah 24 ayat 22, Abu Bakar As-Siddiq tetap membantu ekonomi Mistah bin Usasah dan memaafkan kesalahan Mistah bin Usasah. Jadi Bapak Ibu yakin pasti bisa memaafkan kesalahan saudara-saudara kita, orang lain. Begitu juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Nabi Yusuf alaihissalam di masa remajanya juga pernah dijebloskan saudaranya di sumur. Kemudian datanglah para kafilah mengambil air dan Nabi Yusuf ikut dengan timba itu, lantas ke atas. Dia keluar dari sumur tersebut, kemudian dijual belikan oleh para kafilah di mana? Di kota Mesir. Dibelilah oleh seorang raja namanya Kiptir, ya ini suami daripada Zulaiha. Hiduplah Nabi Yusuf di istana, digoda oleh Zulaiha, kemudian dipenjara, dan penjara lebih baik daripada memenuhi mesum dengan Zulaiha. Pada puncak kejayaannya Nabi Yusuf diangkat jadi bendahara. Kemudian pada puncak kejayaannya Nabi Yusuf diangkat raja di kota Mesir. Seorang raja di kota Mesir, jadi raja di Mesir Nabi Yusuf. Akhirnya ayahnya Nabi Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam, ketika tinggal di Palestina, dia berkata kepada anak-anaknya, tentu saudara-saudaranya Nabi Yusuf, satu bapak lain ibu. Apa kata Nabi Yakub? Wahai anak-anakku, pergilah kamu ke kota Mesir. Di Mesir sana ada seorang raja yang suka membantu rakyatnya. Coba Bapak Ibu, ada seorang raja yang suka membantu rakyatnya, bukan apa? Bukan menghabiskan uang negara dengan justifikasi bansos. Tapi di sini seorang raja luar biasa. Akhirnya apa? Pergilah kamu di sana. Ada seorang raja yang suka membantu rakyatnya. Karena memang sudah pacaklik 7 tahun. Akhirnya anak-anaknya Nabi Yakub pergi ke Mesir. Begitu sampai di Mesir, dia perhatikan ini sepertinya yang jadi raja adalah Nabi Yusuf. Hal anta innaka la anta Yusuf, apakah anda seorang Yusuf? Ya, saya Yusuf. Akhirnya saudara-saudaranya takut
dijebloskan di penjara oleh Nabi Yusuf. Takut tidak dibantu oleh Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf tahu persis bahwa yang datang itu dahulu yang menjebloskan dirinya ke sumur. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi Yusuf punya full power untuk membalas saudara-saudaranya. Namun Nabi Yusuf tidak mau membalasnya. Dipanggillah saudara-saudaranya, dan Nabi Yusuf mengatakan, la tasriba alaikum yaum wa yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Hari ini tidak ada cercaan bagi kamu, tidak ada hinaan bagi kamu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Penyayang di antara para penyayang. Akhirnya Nabi Yusuf merangkul saudaranya, tetap memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Dan Nabi Yusuf mengatakan, inilah, bawalah bajuku ini, usaplah ke wajah ayahku supaya dia bisa melihat kembali. Karena kurang lebih 80 tahun Nabi Yusuf buta, karena Nabi Yakub buta karena ditinggal oleh anaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kisah itu Bapak Ibu diabadikan oleh Allah dalam surah 12 surah Yusuf ayat 90 sampai 93. Luar biasa itu. Dia tidak pernah dendam dan tidak pernah dengki. Itu Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf itu gantengnya dibagi berdua dengan Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 50% itu dibagi berdua, itu gantengnya. Jadi 25% Nabi Yusuf alaihissalam itu gantengnya. Kemudian 25% lagi Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu gantengnya. Dan 50% lagi dibagi seluruh manusia di muka bumi ini. Jadi kita ini dapat 0,0000000, bayangkan Nabi Yusuf itu sudah ganteng wajahnya, hatinya juga baik. Inner beauty, outer beauty, itulah Nabi Yusuf. Dia tetap berbuat baik kepada saudara-saudaranya dan memaafkan. Ternyata ironisnya ada saudara-saudara kita di luar sana, wajahnya sudah pas-pasan, kalau dibawa kondangan nggak menyenangkan, hatinya ular, hatinya busuk. Bayangkan, sayang kan, sudah wajahnya pas-pasan, hatinya busuk. Tapi Nabi Yusuf tidak demikian. Nabi kita Muhammad juga tidak demikian. Wajahnya sudah ganteng, hatinya juga mulia, tidak pernah dendam, tidak pernah dengki. Bapak Ibu saya hormati, nah perbuatan orang bertakwa tadi, yang pertama menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, yang kedua menahan amarah, dan yang ketiga adalah memaafkan kesalahan orang lain. Perbuatannya disebut ihsan, orangnya disebut muhsin. Maka ayat Ali Imran dilanjutkan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang berbuat baik. Inilah yang bisa menyebabkan orang-orang bertakwa tadi masuk surga, sehingga jiwanya bersih, jauh dari dendam, jauh dari dengki, sehingga dia masuk surga, bahkan reuni keluarga di surga. Baik, saya kira demikian. Barangkali ada yang bertanya, kami persilahkan. Ya. Baik, Ustadz yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mengikuti pencerahan dari Ustadz kita yang hari ini cukup rinci, detail, dan mudah dicerna. Oleh karena itu barangkali ada yang ingin memperdalam dalam hal apa yang dikupas tadi, atau ada tambahan-tambahan yang perlu diperdalam oleh Bapak Ibu sekalian. Barangkali saya persilakan 2 orang terlebih dahulu, dari bapak-bapak 1 orang dan ibu-ibu 1 orang. Bapak ada enggak? Saya persilakan ke ibu dulu ya. Ibu, silakan Bu, sini Bu, berdiri. Singkat, sebut namanya biar Ustadz kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, ini masalah memaafkan. Kalau terjadi pada rumah tangga seorang suami istri
yang ada konflik, terjadi perselisihan, kemudian terjadi perceraian. Ini keduanya tidak saling memaafkan, berlarut sampai bertahun-tahun ya. Kalau terjadi lebaran, tidak saling bertemu, tidak saling bermaaf-maafkan. Tapi keduanya berusaha dia menjadi orang yang bertakwa. Coba deketin lagi mic-nya, Bu, deketin. Masalah ini, Pak Ustadz. Jadi suami istri yang berselisih, punya konflik sampai terjadi perceraian. Tapi setelah bercerai itu tidak saling memaafkan. Dan ya sebetulnya keduanya berusaha menjadi orang yang bertakwa. Dan sampai terjadi salah satunya meninggal dunia. Ini tidak saling memaafkan. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah dari kesalahan keduanya ini bisa dimaafkan oleh Allah? Dia berusaha menjadi orang yang takwa, tapi tidak pernah bertemu dan tidak saling memaafkan. Bagaimana itu, Pak Ustaz? Ya, terima kasih, Bu. Bu siapa tadi? Bu Fatona. Pertanyaannya, Ustaz, ada satu keluarga kemudian berselisih, kemudian sampai terjadi perceraian, sampai tidak mau memaafkan, tapi kedua-duanya berusaha untuk takwa. Bagaimana Ustaz? Baik, bagus sekali pertanyaannya. Orang yang berusaha untuk menjadi orang bertakwa, tentu dia harus memaafkan kesalahan orang lain. Apalagi pasangan suami istri. Pasangan suami istri ini tidak boleh dendam, tidak boleh dengki, walaupun sudah terjadi perceraian, divorce, perceraian ya, tidak boleh, tetap harus berbuat baik dengan mantan suaminya atau mantan istrinya. Konsep Islam itu tidak ada dendam, Bapak, tidak ada dengki. Lupakan kesalahan, karena kita diciptakan oleh Allah hanya untuk mengingat kebaikan, beribadah kepada Allah, bukan mengingat kesalahan orang lain, bukan mengingat kesalahan pasangan kita. Nah, sebab itu maafkanlah mereka, maafkanlah pasangannya, pasangan kita itu maafkan, sehingga Allah pasti ampuni. Allah ampuni karena dia berusaha mendekatkan diri kepada Allah, menjadi orang bertakwa. Maka mohonlah ampun kepada Allah. Wastaghfirullah, wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Begitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 199. Dan mintalah ampun sama Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf dan Maha Penyayang. Allah sendiri pun tidak pernah dendam kepada hambanya, walaupun hambanya tidak pernah sholat, hambanya tidak pernah mengeluarkan zakat dan sedekah, tapi tetap ditunggu kapan tobatnya. Inilah firman Allah dalam surah 6 Al-An'am ayat 54. Kataba rabbukum ala nafsi rahmah. Tuhanmu telah menetapkan dirinya kasih sayang, dendamnya tidak pernah ditetapkan. Maka kalau kita mencontoh salah satu sifat Allah Ar-Rahmah, kita juga harus mendapatkan kasih sayang sesama manusia. Terutama pasangan suami yang sedang bercerai tadi, tetap harus dimaafkan kesalahannya, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana mungkin kita akan menjadi orang bertakwa dan masuk surga sementara hatinya masih mangkel, hatinya masih kedumel, kemudian tidak memaafkan, jiwanya kotor? Gak bisa itu. Harus dimaafkan, harus dibeningkan dulu. Nah, itulah tadi dalam surah As-Sam kan. Surah As-Sam itu kan surah 91. Sebenarnya ayat itu dari ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man tassaha. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi penyempurnaan ciptaannya ya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu antara fujur dengan takwa. Di dalam diri manusia punya potensi berbuat jahat dan potensi berbuat baik. Itu takwa tadi. Mana yang lebih dominan?
Kalau lebih dominannya itu adalah fujurnya, pasti dia akan mengekspresikan orang yang berbuat jahat. Kalau fujurnya muncul bisa gampar orang, fujurnya muncul bisa korupsi berjamaah 271 triliun, karena fujur itu. Tapi kalau takwanya, insya Allah kalau kerja nggak curang, insya Allah kalau kerja tidak manipulasi data, insya Allah kalau jadi suami istri dia saling mencintai, saling menyayangi. Itu kalau takwanya. Maka dilanjutkan ayat itu, qad aflaha man zakka, beruntung orang mensucikan jiwanya. Beruntung mempersucikan jiwanya, beruntung membersihkan jiwanya dengan beristighfar, minta ampun sama Allah, memperbaiki akhlak dan perilakunya, merevisi amal-amalnya terus sampai bab penutup. Ketika Allah cabut, insya Allah husnul khotimah. Saya kira demikian ya. Baik. Barangkali dari bapak-bapak. Oh, alhamdulillah. Silakan. Sebut namanya, kemudian agak singkat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Emin Muhaimin ya salam. Warga Ahaduha Islamic Center. Yang ditanyakan Ustaz, ini kejadian anak saya tahu-tahu menceraikan anak saya yang perempuan, Emilia Maulida. Nggak tahu sudah menceraikan sendiri dengan suaminya. Nah, bagaimana jalan keluarnya, Ustaz? Si Puan Emilia itu tetap nggak mau baikan lagi sama mantan suaminya. Apa orang tua tinggal berdoa aja gitu, ya Allah, kenapa begini? Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, nih berarti ini mempertanyakan tugas orang tuanya. Ya. Jadi dia punya anak, kemudian anaknya minta cerai kepada suaminya, terus berisikukuh. Lah, tugas orang tuanya seperti apa? Karena nggak mau terus menerus tetap ingin cerai gitu. Silakan. Yang minta cerai laki atau perempuan nih? Yang perempuan. Yang perempuan. Anaknya bilang, tugas orang tuanya seperti apa? Baik. Tentu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, nanti Bapak Ibu buka surah An-Nisa ayat 34 sampai 35 ya. Di dalam surah An-Nisa ayat 34 dijelaskan oleh Allah, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang suami itu pemimpin pengayom bagi kaum wanita, melindunginya. Namanya pemimpin itu kan mengayomi, melindunginya, membimbingnya. Nah, wanita yang solehah adalah yang taat kepada Allah, kemudian taat kepada suaminya dan menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak ada di rumah. Apabila kedua suaminya ada konflik ya, misalnya istrinya tadi minta cerai, pokoknya ceraikan aku. Di dalam hadis dijelaskan, apabila seorang istri minta cerai kemudian tidak ada sebab musababnya ingin cerai, itu tidak mencium bau surga. Tidak bisa mencium bau surga kalau tiba-tiba minta cerai itu. Padahal surga itu ya kan bisa dicium sampai 2 tahun yang akan datang, luar biasa itu. Nah, itu tidak mencium aroma surga kalau dia tidak minta cerai kemudian tidak ada sebabnya. Nah, kok bersikukuh untuk minta cerai? Nah, apa tugas kedua orang tuanya? Tugas kedua orang tuanya sebagai hakam namanya. Hakam di situ menengahi, tidak membela anaknya, juga tidak membela menantunya. Jadi harus dua-duanya dikasih nasihat. Ya, jangan cerai, mbok yo rukun, kan begitu. Jadi tidak boleh membela salah satu. Tentu harus dikuatkan tali cintanya tadi. Berdoalah kepada Allah.
Ya Allah, jadikanlah anakku ini pasangan suami istri yang saling mencintai di kala dekat, saling menjaga kehormatan di kala jauh, saling menghibur di kala duka, saling mengingatkan di kala bahagia, dan saling menyempurnakan ketakwaannya kepada Engkau ya Allah. Doalah seperti itu. Dan umumnya nanti Bapak juga berdoa, bila perlu suami istri juga berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu di dalam surah 25 surah Furqan ayat 74. Supaya menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tidak cerai lagi. Nah, tugas orang tua menasehatinya, jadi hakam menengahinya, tidak membela salah satu, tidak membela anaknya, juga tidak membela menantunya, dan berdoa kepada Allah agar dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Saya kira demikian ya. Karena ada yang KDRT kan, Bapak Ibu tahu nggak KDRT? Kurang duit ribut terus, itu KDRT ya, okay. Ya, ada lagi? Baik Ustaz, cukup. Sekiranya cukup karena rangkaian Qiyamul Lail nanti supaya bisa istirahat. Baik. Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup. Memang kalau pemateri bagus memang kurang. Tapi karena Bapak Ibu sekalian bisa istirahat dan nanti 1:30 sudah bisa harus bangun untuk tafakur sekaligus berdoa apa yang menjadi kesulitan, mudah-mudahan dengan doa di malam ini semuanya Allah ijabah sehingga selesai dengan baik. Terima kasih Ustadz atas pandangannya, pencerahannya. Mudah-mudahan ini manfaat untuk masa depan kita bersama-sama. Baik, saya kira demikian. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Memohon berdoa kepada Allah, yang sulit dimudahkan, yang jauh didekatkan, yang hilang dipertemukan, yang putus disambungkan, bahkan yang konflik keluarga diutuhkan kembali menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Selamat berjuang, semoga Allah tetap bersama kita, dan selamat istirahat, melanjutkan aktivitas, dan pastikan kita tetap di jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pas 60 menit, 1 jam sudah kita lalui bersama. Selamat istirahat kepada Bapak Ibu sekalian dan kepada Ustadz kita. Terima kasih atas kesediaannya di malam ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.